nggak sih ngerasa nggak enak untuk menolak permintaan dari orang lain? Atau kamu ngerasa kebahagiaan orang lain itu adalah tanggung jawab kamu sendiri? Bisa jadi kamu itu people pleaser loh. Halo, Halo Bel, Bel lagi ngapain? aku lagi bikin tugas. Karaokean yuk. Sekarang? Iya, aku lagi galau nih. Ya kan aku lagi nugas. Waktunya soalnya udah deadline. Mepet. Ih Bel, kamu temen aku kan, masa kamu gak mau nemenin aku? Tapi kan ini juga udah mepet waktunya. Ayolah Bel, yuk. Ya udah, iya aku sana ya sekarang. Aku tunggu depan rumah ya. Ya, oke. Bye. People pleaser adalah ketika seseorang untuk berusaha selalu untuk menyenangkan orang lain, walaupun itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Hal itu ia lakukan agar orang lain tidak merasa kecewa dengan dirinya dan dia selalu ingin untuk berusaha membantu orang lain. Biasanya people pleaser itu selalu setuju dengan pendapat orang lain walaupun sebenarnya dia nggak setuju. Jadi walaupun dia nggak setuju sama pendapat orang lain nih, dia tetap bilang iya atau bilang setuju. Contohnya, Oh iya, di mana nanti kita mau kerja kelompok ini? Gimana kalau dekat itu, kafe dekat rumah kita aja, kan dekat tuh. Tapi itu udah jauh dari rumahku. Iya, tapi itu yang dekat, itu juga yang enak. Iya, kan dekat rumah kami berdua. Ya. Selain itu, people pleaser juga merasa bahwa ia harus bertanggung jawab untuk membuat orang lain senang. Jadi, mereka akan takut jika mengecewakan orang lain dan akan melakukan apa saja untuk membuat orang lain itu menjadi senang. Contohnya, Mel, bulan depan itu ada konser, kamu nonton nggak? Belum tahu, tapi enggak kayaknya. Kok nggak sih? Padahal tuh seru banget loh. Males aja gitu. Oh iya, ngomong-ngomong bulan depan aku ulang tahun loh, kamu lupa ya? Nah iya. Iya, kamu lupa. Tega banget kamu. Lupa aku, astagfirullah. Kalau gitu kamu harus beliin aku kado. Kamu nggak niatan beliin aku kado? Apa? Ini loh, aku dari kemarin ngeliat AirPods. Kamu mau beliin nggak? Murah kok. Ya, kayaknya mahal deh. Berapa tuh? 3 jutaan doang. Aku yakin kamu pasti bisa beli. Ya Mahal nggak sih? kali itu, Bel. Ini aku cuma minta ini doang loh. Ayolah. Ya udah, ntar aku usahain deh. Kalau nggak kita nggak teman lagi loh. Makasih Meli, janji ya. Janji. People pleaser juga sering meminta maaf. Ya karena people pleaser tuh selalu ngerasa bersalah, walaupun sebenarnya mereka nggak salah. People pleaser juga sering mengatakan tidak. Nah, ciri people pleaser yang satu ini sering banget terjadi di Indonesia. Contohnya aja kayak di kampus. Misalnya kita ada kerja kelompok nih. Terus salah satu teman kelompok kita bilang kalau misalnya dia nggak paham sama materinya. Terus dia minta tolong sama kita untuk ngerjain semua tugas kelompok. Nah, people pleaser itu nggak bisa untuk menolak, nggak bisa untuk bilang tidak. Akhirnya dia menyetujui permintaan dari teman sekelompoknya. Apa ya orang bisa mengalami people pleaser? Yang pertama yaitu merasa berutang budi, seperti ketika kita merasa bergantung terhadap orang lain. Maka ketika orang itu meminta pertolongan kepada kita, jadi kita tidak mampu untuk menjawab tidak. Seperti kita harus membantu orang tersebut. Yang kedua yaitu merasa terlalu cemas. Contohnya dalam sebuah pertemanan, kita terlalu takut dan terlalu cemas dikucilkan oleh teman kita tersebut. Jadi ketika teman tersebut meminta pertolongan kepada kita, kita selalu memaksakan diri untuk menolong teman kita tersebut walaupun dalam keadaannya kita tidak dapat membantunya. Yaitu menghindari konflik, seperti dalam sebuah forum ketika kita menyampaikan pendapat kita yang menurut kita itu benar, lalu dibantah oleh teman kita. Jadi untuk menghindari pertikaian tersebut, kita lebih memilih untuk mengalah dan membiarkan pendapat kita ditolak oleh forum tersebut. Atau biasanya orang tua mereka mengharapkan anak mereka menjadi orang yang baik dan selalu bisa dibanggakan. Misalnya, anak hanya akan dihargai, diterima dan dibanggakan ketika mereka mau menuruti kemauan orang tua mereka. Hal ini justru membuat sang anak percaya bahwa dia hanya akan diterima ketika dia mau menuruti atau mengikuti kemauan orang lain.
Dan bisa aja karena mereka terbiasa hidup dengan standar orang lain yang sulit untuk dipuaskan. Misalnya, standar orang tua yang selalu mengharuskan mereka untuk selalu mengikuti kehendak orang tuanya. Nah, hal tersebut bisa membuat si anak menjadi sulit untuk mengatakan tidak. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka hanya untuk melayani orang lain, dan kebahagiaan orang lain itu menjadi tanggung jawab mereka. Buat kalian yang merasa people pleaser, menyenangkan orang lain pasti ada batasannya loh. Jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Contohnya, kita akan lebih sering dimanfaatkan orang lain, terus kita akan merasa stres karena beban kita terlalu berat, lalu itu kita dapat menyebabkan keretakan dalam suatu hubungan. Dan yang lebih parah, kita mengabaikan diri kita sendiri, bahkan kita membenci diri kita sendiri. Pernah ngerasain nggak sih capek abis pulang kuliah atau kegiatan lainnya, terus malamnya teman ngajakin nongkrong? Sebenarnya dalam hati pengen nolak, cuman nggak enak, dan berakhir kita mengiyakan ajakan tersebut. Jadinya kita kurang tidur dan capek. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa stop menjadi people pleaser dan ada keberanian buat nolak apa yang tidak kita inginkan? Yang pertama, biasakan untuk jangan membuat keputusan spontan. Artinya gini, ketika ada orang yang meminta tolong atau butuh sesuatu, kita harus lebih berani meminta waktu untuk kita bisa membuat keputusan mengiyakan ataupun tidak. Dengan menunda sejenak, kita jadi punya waktu untuk bisa mikir dengan lebih rasional dan tidak membuat keputusan yang semata-mata bersifat emosional belaka. Temukan semua value yang ada dalam diri kita dengan menolak semua value yang bukan kita. Identitas kita ditentukan dari apa yang kita tolak. Jadi kalau kita nggak bisa nolak, berarti kita nggak punya identitas dong. Dan ini berlaku bukan hanya dari ajakan-ajakan luar, tetapi juga dari ajakan diri sendiri. Misal, kita pengen hidup sehat dengan cara menolak semua ajakan party, weekend, setiap minggunya. Dan yang ketiga, perkecil circle pertemanan. Emang sih semakin kita dewasa, circle pertemanan akan mengecil dengan sendirinya. Tapi tetap saja, biasanya harus ada yang akan kita eliminasi. Menemukan teman-teman yang ketika kita menolak, mereka tetap mau berteman dengan kita, akan membuat diri kita menjadi lebih bebas lagi, menjadi diri sendiri. Bilang enggak itu emang enggak gampang, apalagi kalau kalian termasuk people pleaser, yang takut akan penolakan dan cenderung ingin diterima. Stop ngerasa kalau kebahagiaan orang lain itu menjadi tanggung jawab kita. Karena itu merupakan tanggung jawab masing-masing kok. Kita nggak tahu apa yang bisa bikin kita bahagia, tapi kita pasti tahu apa yang bikin kita nggak bahagia. Gimana? Kamu tetap mau jadi people pleaser?